tidak ada sabar, tidak satu pun orang mampu bersabar, dan engkau pun tidak bisa bersabar illa billah, kecuali hanya karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar kita itu pun bukan karena kita, bukan dari diri kita, tapi karena rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna sabra 'inda sadmatil ula." Sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama. Ada seorang perempuan, anaknya meninggal dunia. Lalu kemudian dia menangis di samping kubur makam anaknya. Datang Nabi SAW menyuruh dia sabar. Sabarlah. Lalu kemudian perempuan itu marah. "Ilaika anni, pergilah engkau dariku. Innaka lam tusab bi musibati." Engkau menyuruh aku sabar karena engkau tidak menerima musibah seperti yang sedang aku alami. Dia tidak kenal dengan Nabi. Lalu kemudian beberapa hari setelah itu orang memberitahu, itu yang kau usir, yang kau marahi kemarin, yang menyuruh engkau sabar itu adalah Nabi. Lalu dia pun datang lagi kepada menjumpai Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku kemarin tidak tahan, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang." Lalu apa kata Nabi? "Inna sabra 'inda sadmatil ula." Sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama. Jadi kalau kita mampu pada pukulan yang pertama, di saat baru dapat berita itu kita bisa sabar, nah itu baru luar biasa. Kalau sudah 2-3 hari, sebulan, setahun, memang dia akan seiring dengan waktu, sabar itu akan menguat. Tapi kalau mau melihat kekuatan iman orang pada pukulan yang pertama. Suatu ketika saat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma naik kendaraan, naik ontanya dalam satu perjalanan, tiba-tiba terlihat di belakangnya ada debu naik ke atas. Kalau debu naik ke atas artinya ada orang sedang naik kuda, kencang mengejar Abdullah bin Abbas. Begitu dia sampai menemui Abdullah bin Abbas, dia sampaikan, "Wahai Abdullah bin Abbas, ya ada apa? Saudara kandungmu meninggal dalam perang, syahid, jihad fisabilillah." Abdullah bin Abbas langsung turun dari untanya, mengambil wudhu dan langsung sholat. Sholat apa itu? Baik berdoa, tapi lebih baik lagi sebelum doa itu sholat sunat 2 rakaat. "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang beriman, "ista'inu," minta tolonglah kepada Allah, "bis-sabri," dengan sabar, "was-shalah," dan sholat. "Tsumma as-sabru 'ala aqsam." Sabar itu ada beberapa level. Sabrun ala ma huwa kasbun lil abdi wa sabrun ala ma laysa bikasbin lahu. Ada sabar karena usaha seorang hamba, ada sabar bukan karena usahanya tapi karena anugerah pemberian dari Allah. Kamu mesti sabar, musibah yang kau terima belum ada apa-apanya. Kalau anakmu meninggal dunia, maka anak orang lain juga lebih parah meninggalnya, tabrakan karena sakit, karena ini, itu, ini, segala macam. Lalu kemudian setelah kita nasihati, orang itu pun sholat sunat, setelah itu dia sabar. Itu namanya sabar karena usaha. Tapi ada orang ketika mendengarkan satu berita yang menurut kita mungkin dia akan pingsan, mungkin dia akan meraung, mungkin dia akan meratap, tapi dia tenang saja. Dan ketika kita tanya, "Kemarin waktu saya kasih tahu berita itu, kenapa kamu tenang?" Dia menjawab, "Saya pun tak tahu. Tak kenapa saya bisa tenang." Nah, ini sabrun ala ma laysa bikasbin lahu. Sabar bukan karena usaha untuk bersabar, tapi karena sabar pemberian dari Allah SWT. Boleh jadi karena ibadahnya selama ini, boleh jadi karena makanannya halal, boleh jadi karena dia didoakan orang lain, banyak faktor. Tapi yang jelas sabar terbagi 2. Fasabru 'alal muktasibi 'ala qismain. Sabar yang diusahakan, yang dicari, itu terbagi 2 lagi. Sabrun 'ala ma amara Allah bihi wa sabrun 'ala man naha anhu. Sabar terhadap yang diperintahkan Allah, sabar terhadap yang dilarang Allah. Sabar terhadap yang diperintahkan Allah, sabar mengeluarkan uang tetes peluh keringat yang dicari pagi pulang petang, sabar dia berikan itu, ke rumah dia bawa 10 kilo, yang justru 50 kilo dia bagikan ke fakir miskin. Itu sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah.
Sabar dia menggunakan uang yang mestinya bisa dia pakai untuk liburan ke tempat-tempat keliling dunia, tapi justru dia berangkatkan imam musalla untuk berangkat umroh. Nah, itu sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah. Yang jenis yang kedua, sabar menahan diri dari maksiat. Diajak orang dia dugem, sakau, mabuk, minum khamar, joget-joget tak tentu arah. Lalu kemudian kata dia, saya lebih baik di rumah saja. Sabar dia. Itu namanya sabar melawan perbuatan haram. Amma sabru ala ma laysa bimuktasibin lil abdi. Adapun sabar yang bukan dari usaha seorang hamba, fa sabruhu ala maqasati ma yattasilu bihi min hukmillahi fima yanaluhu fihi masyaqqah. Kesabarannya menghadapi kesulitan, kesusahan, kepayahan, kerasnya hidup, ma yattasilu bihi min hukmillah, yang dia alami dari hukum Allah, ketetapan Allah SWT, fima yanaluhu fihi masyaqqah, yang dia terima saat itu dan dia amat sangat sulit menerimanya, tapi dia bisa sabar. Terbakar harta kesayangannya, hilang yang dia cintai, bisa dia bersabar. Itu adalah sabar pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak sekali orang-orang yang kita lihat setelah hijrah, berbagai macam yang dia alami dalam kehidupan, sabar aja dia, tenang saja. Siapa yang membuat dia sabar? Allah. Laisa bimuktasib, bukan hasil usaha. Kalau diumpamakan satu tubuh, lalu sabar itu apanya? Iman. Sabar itu, kata Imam Ali, kepalanya iman. Sabar itu kepalanya. Kita dikenali orang ya karena kepala ini. Karena kalau tangan, kaki, badan hampir mirip-mirip semua. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah yang sejengkal. Sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Itulah wajah. Kepala. Di kepala itulah penglihatan, di kepala itu pendengaran, di kepala itu alat perasa, di kepala itu bisa melihat, di kepala itu bisa mengenali orang. Kalau sudah kepalanya tak ada arti badan, maka dipancung kepala orang, lehernya dipotong. Kalau orang sudah tidak punya sabar, maka kuranglah kesempurnaan iman. Bahkan kalau diumpamakan seperti anggota tubuh, ya tak ada maknanya lagi, mati itu sudah. Kita tidak sabar terhadap apa yang kita cintai, bagaimana mungkin kita bisa sabar terhadap apa yang kita benci? Sedangkan untuk sabar menghadapi yang kita sukai saja kita tak sabar. Lalu bagaimana mungkin kita bisa sabar terhadap yang kita benci? Dia sedang ingin berkata, kalau kita masih berkata sabar itu dari kita, sulit. Karena kita masih ada nuhib wa nakrah, like and dislike. Tapi kalau sudah kita berkata, wa ma sabruka illa billah, sabar ini adalah dengan pertolongan Allah, disitulah baru bisa kita kuat. Imam Ruhaim berkata, as-sabru tarkus syakwa. Sabar itu artinya tak mengeluh. Syakwa mengadu, dikit-dikit mengadu, dikit-dikit mengadu. Orang yang sabar itu tarkus syakwa, tak perlu berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Itulah sifat manusia. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau datang kesulitan, mengeluh. Kalau datang kesenangan, pelit. Kalau sedang susah, miskin, mengeluh. Mengeluh tentang makan, mengeluh tentang tempat tidur, mengeluh tentang itu ini. Begitu diberikan Allah kecukupan, tak peduli sama orang. Memang itulah sifat manusia. Lalu apa itu sabar? Tarkus syakwa, tak ada mengeluh. Qala Dhunnun, Imam Dhunnun berkata, as-sabru, arti sabar, isti'anah billah, minta tolong hanya dengan Allah. Itulah sabar. Karena ketika datang ujian itu, kalau orang sudah hanyut di sungai, rumput lapuk pun ditarik. Jangankan galah bambu yang kokoh, jangankan akar batang kayu, rumput lapuk sudah jeras akan putus, ditarik juga. Begitulah. Kalau rumput lapuk jangan kau tarik. Yang perlu ditarik itu adalah batang kayu yang kokoh. Siapa itu?
al-isti'anah billah. Minta tolong hanya kepada Allah. Kalau mampu, berarti kau sabar. Lalu sabarku itu untuk apa? Supaya engkau ridha. Bagaimana supaya engkau ridha? Maka aku bersabar. Jadi kalau begitu, mengapa Allah berikan sesuatu ujian? Tak tahukah Allah bahwa kita ridha tak ridha? Allah Maha tahu. Lalu kenapa Allah bagi kita ujian? Kalau memang Allah tahu, untuk apa? Dia cuman mau ngasih tahu kita, kau layak atau tidak. Kalau kau ridha, berarti kau layak. Kalau tak ridha, berarti kau tak layak. Kalau tak layak, maka jangan mengeluh kalau tak dapat. Karena dirimu sendiri pun sudah sadar bahwa kau tidak layak untuk itu. Ketika engkau sedang berada pada ribat, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam sabar. Madunallahi ta'ala a'da'uka, selain dari Allah adalah musuhmu. Orang kalau sudah mau perang, selain dari tujuan ini, musuh. Fa'ahsin murabatah, maka perbaikilah ribatmu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki keadaan. Tameng kita untuk menghadapi segala sesuatu hidup ini adalah sabar. Lalu ternyata sabar yang ada untuk kita pakai itu pun tak cukup. Untuk menghadapi tombak anak panah, kita gunakan baju besi. Baju besi ini namanya sabar. Tapi ketika berhadapan, saking banyaknya, tak cukup dia. Maka sabar kehilangan yang dua ini, itu sabar di atas sabar. Pertama, sabar menghadapi tombak. Siapkan sabar. Yang kedua, saking banyaknya jebol juga pertahanan ini, ada sabar ketiga. Sabru ala sabr. Sabar di atas sabar. Kama qila, sabirus sabri fastaghatha bihi sabr. Sabar di atas sabar, masih minta lagi dia sabar. Fasahal muhibbu bi sabri sabran. Orang yang pencinta, cinta kepada Allah, dia tetap juga minta kepada sabar. Jadi kalau ada ungkapan sabar itu ada batasnya, tak ada. Habis sabar satu, muncul sabar dua. Habis sabar dua, minta sabar tiga. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita mati menghadap Allah SWT. Orang bisa menanggung segala beban hidup ini kenapa? Karena Allah. Itulah makna firman Allah, wasbir li hukmi rabbika. Sabarlah engkau menerima segala ketentuan takdir Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina. Karena engkau berada dalam pandangan kuasa kudrat iradat kami. Tur 48. Wa qala ba'duhum, ada riwayat, kuntu bi Makkah, aku sedang berada di kota Makkah. Fara'aitu faqiran tawafa bil bait. Kulihat ada seorang fakir tawaf di samping Baitullah. Wa akhraja min jaybihi riq'ah. Dikeluarkannya satu kertas tulisan dari kantongnya. Wa nazara fiha, dia baca. Wa marra, dia lewat. Falamma kana bil ghad, esok hari dia tawaf lagi, dia keluarkan kertas, dia baca. Sama seperti itu. Fataraqabtuhu ayyaman, kuperhatikan dia berhari-hari melakukan itu. Wa huwa yaf'alu mithla dzalik. Tiap hari begitu, tawaf. Fa yawman minal ayyam, suatu hari tawafa wa nazara fi riq'ah. Dia tawaf, dia bawa wa taba'ada qalilan. Lalu kemudian agak menjauh sedikit, saqata maitan, mati, jatuh, meninggal. Fa akhrajtu ar-riq'ata min jaybihi. Ku keluarkan tulisan yang biasa dia baca itu dari kantongnya. Lalu ku baca, ternyata itu yang dia baca. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau menerima takdir ketetapan Allahmu. Fa innaka bi a'yunina, karena engkau sesungguhnya dalam pandangan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua kita dipandang Allah. Lalu kenapa orang sabar itu dipandang Allah? Dipandang Allah dengan pandangan khusus. Semua kita ini bersama dengan Allah. Mengapa orang yang sabar itu disebut innallaha ma'as sabirin? Allah membersamai dia dengan kebersamaan yang khusus. Kalau Allah sayang kepada kita, pasti dia lihat kita. Apa tanda dia lihat kita? Dia kasih kita ujian. Kalau Allah sedang menguji kita, berarti dia sayang kepada kita. Bi'ayunina, dia pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah berfirman dalam kisah Ayub, inna wajadnahu sabira. Kami dapati Ayub itu dalam keadaan sabar. Ni'mal abdu, dialah hamba paling baik. Innahu awwab, dia kembali ke jalan Allah. Ma'akhbara anhu, padahal dia ada juga mengeluh. Tapi mengeluhnya tidak melampau. Ada Nabi Ayub itu mengeluh? Ada, sekedar ngasih tahu. Anni masaniyad-dur, aku kena sesuatu yang tak menyenangkan. Al-Anbiya 83.
Tidak menafikan kesabaran. Allah tetap sebut dia sabir. Aku mendengar guruku berkata, istakhrajallahu minhu hadhil maqalah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalimat ini, kalimat masaniyad dur. Ucapan Ayub, ya Allah aku kena dur, sesuatu yang tak menyenangkan. Litakuna mutanaffisan li du'afai hadhil ummah. Kenapa Allah sebutkan kalimat yang keluar dari mulut Ayub ini, padahal semestinya tak perlu kalimat ini terucap? Kenapa Allah biarkan terucap? Litakuna mutanaffisan li du'afai hadhil ummah, sebagai keringatan bagi umat ini yang imannya lemah. Kalau orang yang imannya kuat tak perlu dia mengeluh pada Allah, diam saja, maka dalam diamnya itulah turun rahmat Allah.